kawan atau lawan. Ah, sayang sekali. Dia benar-benar tak ingin aku mengetahui siapa dalangnya. Gerutu Fang Yuan menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia menderita luka-luka ringan akibat ledakan bunuh diri dari Zhong Tian. Untung saja ia berhasil menggunakan puluhan niat pedang sebagai perisai melindunginya. Kemudian ia bergegas mencari cincin dimensi milik Zhong Tian dan Dong Tu yang telah menyimpan inti siluman dari siluman laba-laba. Namun, Fang Yuan mengerutkan keningnya karena tak menemukan cincin dimensi milik Zhong Tian di bekas ledakan bunuh dirinya. Begitu juga dengan cincin dimensi milik Dong Tu, ternyata telah hancur oleh pedang raksasa dari gerakan keempat jurus pedang meteor. Astaga! Kalau begini namanya bandar rugi besar karena aku telah menghabiskan banyak ki dan waktu, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Gerutunya, karena ia dijanjikan mendapatkan hadiah poin prestasi bila ikut dalam misi ini oleh Dong Tu. Apa yang terjadi di sini? Bai Yunfei menatap tajam ke arah Fang Yuan dan langsung mengerutkan keningnya karena keberadaan Zhong Tian maupun Dong Tu telah lenyap, serta hanya menyisakan bekas pertarungan besar yang telah terjadi di sini beberapa saat yang lalu. Fang Yuan menoleh ke arah Bai Yunfei dengan tatapan acuh tak acuh. Dia curiga Bai Yunfei dan Li Jiayue terlibat dalam konspirasi untuk melenyapkan dirinya. Namun, ia tidak segera menyerang keduanya, karena mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerangnya. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Dua senior telah melakukan yang terbaik dan maaf. Aku tidak cukup kuat untuk..." "Ah, senior Zhong dan Dong. Semoga kalian menjadi orang baik-baik di kehidupan berikutnya." Li Jiayue terkejut mendengar ucapan Fang Yuan dan segera menitikkan air mata. Dia tahu Fang Yuan sangat sedih karena tidak bisa menyelamatkan Zhong Tian dan Dong Tu dari serangan siluman laba-laba. Ia juga merasa bersalah tidak segera datang menolong mereka, karena Bai Yunfei mengatakan mereka pasti sanggup mengatasi serangan siluman tersebut. Li Jiayue mendarat di sebelah Fang Yuan yang langsung mundur beberapa langkah karena curiga Li Jiayue akan melakukan serangan secara tiba-tiba. Namun, ia merasa tak ada niat membunuh yang terpancar dari senior cantik tersebut. Berbeda dengan Bai Yunfei yang terus menatapnya dengan tatapan yang sangat rumit, seperti sedang mempertimbangkan apakah akan menyerang dirinya atau tidak. Namun, Fang Yuan mengakui kalau Bai Yunfei cukup hebat dalam mengontrol emosinya. Karena hingga saat ini ia belum menyanggah atau meminta penjelasan bagaimana cara siluman laba-laba melumpuhkan Dong Tu dan Zhong Tian. Li Jiayue mengeluarkan sapu tangan sutera dengan motif wajah yang mirip dengan Bai Yunfei, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya. Senior Li ternyata benar-benar mencintai serigala berbulu domba itu. Gumam Fang Yuan menatap Bai Yunfei yang masih melayang 100 tombak dari permukaan tanah. Bai Yunfei masih berpikir bagaimana cara Fang Yuan mengalahkan Dong Tu dan Zhong Tian. Karena dari pengamatannya, siluman laba-laba tersebut sebenarnya tewas di dekat gua yang terbelah dua. Kemudian mayat siluman laba-laba dibakar dengan ki api. Dong Tu kemudian tewas di lubang besar yang berjarak 300 langkah dari tewasnya siluman laba-laba. Dan ia kemungkinan tewas oleh pedang besar yang menjulang hingga ke langit yang tiba-tiba beberapa saat yang lalu. Teknik apa yang ia gunakan itu? Pedang tersebut sangat mirip dengan pedang di Gunung Pedang Alam Rahasia Heidong. Gumam Bai Yunfei berspekulasi. Sementara yang terakhir adalah Zhong Tian yang melakukan bunuh diri dengan meledakkan energi spiritual di dalam dantiannya.
Dan itu terjadi karena ia telah terdesak oleh serangan Fang Yuan atau mungkin Fang Yuan menyiksanya untuk mengorek siapa dalang di balik upaya pembunuhan terhadapnya. Sial. Senior Xiao Wan membuatku terjebak dalam masalah mereka. Gerutunya dalam hati sembari menatap Li Jiayue yang sedang menyeka darah dan kotoran yang menempel di wajah Fang Yuan yang senyum-senyum menjijikkan. Membuatnya ingin menebas murid baru tersebut. Ah, pelan-pelan Senior Li. Jangan ditekan keras-keras. Sakit sekali. Fang Yuan menggenggam pergelangan tangan Li Jiayue yang tampak mengkhawatirkan Fang Yuan. Namun, tiba-tiba ia merasa ada yang salah. Karena setelah wajahnya dibersihkan, ternyata dia hanya menderita luka ringan saja. Cukup dengan berkultivasi beberapa saat saja, maka luka-luka tersebut pasti akan hilang. Bersihkan saja sendiri kalau kamu mengeluh terus. Gerutu Li Jiayue melempar sapu tangan di tangannya ke wajah Fang Yuan. Hah. Fang Yuan tersenyum masam karena aktingnya telah ketahuan. Baiklah. Aku akan melakukannya sendiri. Namun, kita harus segera pergi dari sini. Aku takut siluman penguasa wilayah ini telah mengendus keberadaan kita dan dia pasti marah karena aku telah menyingkirkan beberapa warganya. Fang Yuan teringat dengan ucapan siluman rubah, Sihu, yang mengatakan kalau setiap siluman Rana Absolute God memiliki wilayah luas di hutan belantara benua tengah ini dan bertindak sebagai raja dari para siluman yang menghuni wilayahnya. Dia juga akan membunuh setiap pihak asing yang memasuki wilayahnya tanpa izin, apalagi berbuat kekacauan seperti yang mereka lakukan saat ini. Betul juga. Kita harus segera pergi, apalagi sepertinya tempat ini telah berotasi lagi. Coba lihat, mataharinya akan segera tenggelam. Padahal kita hanya beberapa batang dupa saja di sini. Sahut Li Jiayue ikutan panik dan menatap Bai Yunfei yang masih diam saja. Fang Yuan tersenyum menatap Bai Yunfei dan berkata, ayolah. Jangan terlalu lama berpikir atau Anda ingin bernasib sama dengan senior Dong Tu dan Zhong Tian. Bai Yunfei langsung mengerutkan keningnya karena ia tahu kalimat itu sebenarnya ditujukan padanya. Yang memberikan pesan tersirat kalau Fang Yuan tidak takut padanya walaupun tahu ia adalah murid terkuat di Sekte Pedang Bintang. Kakiku juga sudah gatal ingin menendang bokong Xiao Wan di arena gladiator hahaha. Aku akan menunjukkan padanya kalau percuma saja melepaskan pion tak berguna untuk mengusikku. Kasihan para budak yang melakukan sumpah hati iblis itu harus mati mengenaskan. Fang Yuan berkata sembari melirik ekspresi wajah Bai Yunfei yang masih tetap tenang. Baiklah, kita akan segera pergi dan satu hal lagi. Jangan terlalu bangga karena hanya mengalahkan siluman level rendah saja. Dunia ini sangat luas. Ada beberapa entitas yang sebaiknya jangan disinggung. Sahut Bai Yunfei, sembari mengeluarkan artefak kapal terbang. Li Jiayue merasa komponen dalam otaknya sedikit miring. Karena tidak memahami apa yang mereka katakan. Namun, ia mengerti satu hal. Kalau keduanya sebenarnya sedang melakukan perang urat saraf. Sejak kapan Junior Fang bermusuhan dengan Bai Gege? Gumam Li Jiayue mengikuti Fang Yuan melompat ke artefak kapal terbang. Sepertinya di masa depan aku tidak bisa mengajak mereka melakukan misi bersama lagi. Li Jiayue menghela nafas dalam-dalam. Episode sebelumnya, keputusan Zhong Tian. Episode berikutnya, Siluman Phoenix menghilang. Siluman Phoenix menghilang. Permukaan tanah bergetar hebat dan pepohonan. Batu-batu gunung tiba-tiba terhisap oleh lumpur hidup.
Kemudian siluman Qiuyin, yang merupakan siluman cacing raksasa dengan giginya seperti gergaji muncul di permukaan tanah. Dia segera berubah wujud menjadi pria tua dan mengerutkan keningnya. Berani sekali manusia lemah mengusik wilayahku. Gerutunya mencium energi spiritual milik Fang Yuan. Zongtian dan Dong Tu masih tersisa di sana. Dalam satu kedipan mata, siluman Qiuyin pun berpindah 1 mil jauhnya dan hanya butuh 1 kedipan mata lagi untuk menyusul kapal terbang yang ditumpangi oleh Fang Yuan, Li Jiayue dan Bai Yunfei. Namun, tiba-tiba kapal terbang mewah muncul di balik awan. Tetapi posisinya tepat di atas siluman Qiuyin yang langsung mengerutkan keningnya. Tubuhnya bergetar dan berkeringat dingin. Ia segera kembali ke wujud siluman cacing raksasa dan kabur ke dalam tanah. Akan tetapi 5 Rana Absolute God telah mengepungnya dengan ekspresi wajah tersenyum menatapnya. Siluman Qiuyin langsung panik dan berkata, "Kenapa kalian mengusikku? Aku adalah bawahan siluman Heilong. Apakah kalian ingin memancing kemarahannya dan memulai perang antara siluman dan manusia? Hahaha. Siapa juga yang sedang mengusik siluman naga hitam itu?" sahut salah satu pria sepuh yang mengepung siluman Qiuyin. "Walaupun demikian, kalian tak akan bisa menaklukkan kami para manusia yang telah ditakdirkan surga menjadi yang paling berkuasa di dunia ini," ejeknya. Ekspresi wajah siluman Qiuyin menjadi masam dan diam-diam mengirim energi spiritual ke dalam tanah untuk memperingatkan agar siluman cacing lainnya memberitahu kejadian ini pada raja-raja siluman di sekitar wilayahnya. Tidak perlu meminta bala bantuan. Sela pria muda bertubuh kekar yang mengetahui kalau siluman Qiuyin sedang meminta bala bantuan pada siluman Rana Absolute God lainnya. "Sudah kami katakan, kalau kami tidak tertarik berkonfrontasi denganmu atau dengan siluman naga hitam. Kami hanya ingin mengetahui di mana sarang dari siluman Phoenix," katanya lagi mengungkapkan niatnya. "Phoenix?" Siluman Qiuyin terkejut mendengarnya. Dia pun teringat beberapa bulan yang lalu. Siluman Phoenix Nirwana dengan terangan-terangan menunjukkan esensi api miliknya yang terbang jauh ke utara. Akibat kejadian itu sarangnya yang berada di Gunung Kembar yang berada di tengah danau pun terekspos, dan mengakibatkan banyak siluman Rana Absolute God menyerbu tempat itu untuk menundukkan siluman Phoenix Nirwana yang terkenal akan kecantikannya. Namun, ia berjuang dengan gigih melawan setiap siluman yang mencoba memasuki sarangnya dan tiba-tiba 3 bulan yang lalu saat siluman naga hitam datang ke sana, karena ia juga tertarik untuk menjadikan siluman Phoenix Nirwana menjadi selirnya. Tetapi ia harus kecewa karena sarangnya telah kosong. Entah apa yang terjadi di sana. Padahal para siluman biasanya tak akan mau melepaskan wilayahnya pada siluman lain. Namun, wilayahnya di Gunung Kembar malah ditinggal begitu saja tanpa ada siluman yang menjadi raja di sana. Hahaha. Kalian datang terlambat. Karena bukan hanya kalian saja yang menginginkan gadis cantik itu, tetapi Kaisar Siluman juga menginginkannya. Namun, sayang sekali mungkin ada yang lebih dulu mendapatkannya. Siluman Qiuyin tertawa karena para manusia di hadapannya tersebut tidak akan bisa menemukan siluman Phoenix Nirwana. Itu sama saja mencari jarum di tumpukan jerami. Karena benua tengah ini sangat luas sekali dan ada banyak raja siluman. Belum lagi siluman Rana Absolute God yang sengaja tidak menunjukkan eksistensinya, karena tidak tertarik menjadi raja dan berebutan wilayah kekuasaan. Para manusia yang mengepung siluman Qiuyin terkejut mendengarnya.
Mereka sangat kecewa sekali. Padahal mereka telah lama menyusun rencana untuk menaklukkan siluman Phoenix Nirwana tersebut, yang keberadaannya hanya sedikit saja di dunia ini. Karena butuh ribuan tahun bagi siluman Phoenix mengumpulkan esensi kehidupan untuk menghasilkan satu telurnya, dan belum tentu juga telur itu akan menetas, karena harus dirami lagi selama 100 tahun agar bisa menetas dan generasi muda Phoenix pun lahir. Menurut catatan sejarah, hanya ada belasan siluman Phoenix Nirwana yang berhasil melakukan awakening, dan salah satu di antara mereka menjadi selir di klan Xiao. Sedangkan sisanya tak ada yang mengetahuinya. Beberapa rumor mengatakan mereka tewas dalam perang besar di masa lalu, dan beberapa rumor mengatakan mereka menjadi budak siluman kuat, terutama dari kalangan naga. Bagaimana ini Saudara Fu? Pria sepuh bertanya pada ahli segel yang menghalangi jalan kabur siluman Qiuyin. Bunuh saja dia, sahutnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Kita sudah terlanjur datang jauh-jauh kemari, kan? Tak mungkin kita pulang dengan tangan kosong. Seringai tipis terpancar di sudut bibirnya, sehingga siluman Qiuyin mengerutkan keningnya dan sudah menduga mereka tak akan melepaskannya dengan mudah. Fang Yuan sedang duduk bersila di belakang Li Jiayue yang membatasi jarak antara dirinya dengan Bai Yunfei, yang suasana hatinya sedang muram, sehingga Li Jiayue hanya termenung saja karena tak ada teman bicara. Namun, tiba-tiba Fang Yuan merasakan fluktuasi energi spiritual jauh di belakang mereka. Dan fluktuasi energi spiritual ini mirip dengan pertarungan antar Rana Absolute God seperti saat perang di benua timur dulu. Detak jantung Fang Yuan langsung berdegup tak karuan. Apakah itu Xiao Jian? Gerutunya menduga Xiao Jian ingin membunuhnya. Tetapi tiba-tiba siluman Rana Absolute God, penguasa wilayah itu muncul. Sehingga mau tak mau Xiao Jian terpaksa bertarung melawannya. Sepanjang perjalanan kembali ke kota Changlan, Fang Yuan selalu mengedarkan energi spiritualnya untuk memeriksa apakah Xiao Jian telah mendekati kapal terbang yang mereka tumpangi. Tetapi tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Sehingga Fang Yuan selalu berdoa agar Xiao Jian mati dimakan siluman tersebut. Hasim. Xiao Jian bersin saat berada di alam rahasia Heidong, menunggu kedatangan Xiao Yue di sana. Karena ia yakin Xiao Yue pasti akan datang ke sana untuk mengambil warisannya atau berkultivasi di sana, karena di dalam hutan berkabut dipenuhi sumber daya berkualitas tinggi. Apakah Chen Fu sialan itu mengutukku? Padahal aku telah menyelamatkan dirinya dari amukan Penatualing. Cih, dasar kaisar tak tahu berterima kasih. Aku jadi menyesal menyelamatkannya. Xiao Jian kemudian menatap retakan besar di dekat hutang berkabut, yang di dalam retakan itu mengalir magma membentuk sungai api. Dulunya tempat itu adalah Gunung Pedang. Tetapi menurut leluhur klan Xiao, pedang-pedang di sana telah kembali ke pemilik aslinya, yaitu momok yang menyebabkan kehancuran kerajaan suci Heidong di masa lalu. Fang Yuan, Li Jiayue dan Bai Yunfei tiba di kota Changlan saat tengah hari, yang waktunya malah mundur saat mereka ada di wilayah siluman Qiuyin. Ini lagi-lagi disebabkan rotasi acak yang terjadi di benua tengah. Kalian kembalilah ke sekte. Aku akan melaporkan kematian saudara Zong dan Dong pada sekte naga surgawi dan paviliun Sangren, kata Bai Yunfei yang langsung meninggalkan Fang Yuan dan Li Jiayue. Kirim salam pada Xiao Wan. Katakan padanya untuk menungguku di arena gladiator. Hahaha. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Bai Yunfei tidak menjawab ucapannya dan Li Jiayue langsung menepuk pundaknya.
Jangan memprovokasi klan Xiao. Walaupun aku tahu kamu adalah murid berbakat tinggi. Namun, asal kamu tahu, klan Xiao adalah klan kuno yang berdiri sejak lama dan kabarnya merekalah yang mencetuskan konsep kultivasi. Seru Li Jiayue yang merasa Fang Yuan terlalu gegabah dan sombong. Fang Yuan tersenyum masam dan berkata, "Aku hanya bercanda saja pada senior Bai. Abis sih, dia terlalu kaku dan dingin. Kalau begitu terus dia akan menjadi jomblo seumur hidupnya. Padahal ada wanita cantik yang berharap menjadi Cinderella-nya hahaha." Wajah Li Jiayue memerah seperti tomat dan ingin memukul Fang Yuan. Namun, junior laknat itu telah kabur ke dalam sekte pedang bintang. "Junior Fang!" teriak Li Jiayue, sehingga para murid pelataran luar yang berjaga di gerbang masuk sekte keheranan melihat tingkah lakunya. Tetapi tidak ada yang berani menegurnya karena ia adalah murid pelataran dalam. Episode sebelumnya, Kawan atau Lawan. Episode Orang Suci. Bos Fang. Sapa Leng Luo saat melihat Fang Yuan sedang berjalan menuju pelataran dalam. Hanya dalam satu kedipan mata saja, ia telah muncul di hadapan Fang Yuan. Walaupun tubuhnya gemuk, tetapi dalam hal kecepatan ia mungkin yang tercepat di ranah Tianzun. "Saudara Leng, bagaimana kabar kelompok Phoenix? Apakah mereka masih diganggu oleh murid-murid lain?" Fang Yuan tersenyum cerah menatap Leng Luo. Leng Luo menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan berkata, "Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini semua berkat Bos Fang yang menang berturut-turut di arena gladiator sehingga murid-murid lain takut berurusan dengan kelompok Phoenix kita hahaha." Dia tertawa bangga. Fang Yuan menepuk pundak Leng Luo. "Kalian jangan langsung berpuas diri hanya karena kelompok Phoenix kita menjadi disegani oleh pihak lain. Yang paling penting adalah kalian harus giat berlatih dan berkultivasi. Karena tujuan utama kita menuju benua tengah ini adalah untuk menjadi Rana Absolute God, impian semua ahli bela diri di seluruh dunia." Leng Luo langsung menganggukkan kepala dan memandang Fang Yuan seperti orang suci yang diselimuti cahaya emas. Ini membuat Leng Luo mulai meresapi setiap kata demi kata yang Fang Yuan ucapkan. Jalan kultivasi itu berliku-liku dan bila kamu gagal menempuh salah satu jalurnya, kamu bisa menggunakan jalur lain, walaupun itu harus menempuh waktu yang lebih lama. Namun, tujuannya tetap menuju titik yang sama, kata Fang Yuan memberikan nasihat pada Leng Luo. Mata Leng Luo berbinar-binar dan segera bersujud di hadapan Fang Yuan, yang kebingungan melihat tingkahnya. "Terima kasih Bos Fang. Atas petuah darimu aku akhirnya mendapatkan pencerahan dan akan segera menerobos ke ranah Sein." "Apa?" Fang Yuan terkejut mendengarnya. Tetapi Leng Luo telah menghilang dari hadapannya dan hanya meninggalkan hembusan angin pelan yang menggerakkan jubahnya. Langit di atas sekte pedang bintang tiba-tiba saja berawan tebal dan fluktuasi energi spiritual terjadi di salah satu bangunan pelataran luar. Sambaran petir ilahi pun mulai menyambar ke arah fluktuasi energi spiritual tersebut, yang menandakan seseorang sedang melakukan penerobos kultivasi. Apakah kata-kataku bisa membuat seseorang mendapatkan pencerahan? Kalau begini mendingan aku menjadi biksu saja dan menyadarkan para pelaku kriminal agar tidak berbuat jahat. Menasehati para pejabat yang membuat kebijakan menyengsarakan rakyat atau membangun sebuah sekte dan hanya dengan beberapa nasihat saja mereka akan menjadi Rana Absolute God. Gumam Fang Yuan berandai-andai.
Kalau semua orang menjadi kuat, itu justru malah merusak keseimbangan dan membuat dunia makin kacau. Kalau begini, siapapun yang ingin meminta nasihat padaku harus menyetor beberapa poin prestasi agar terjadi simbiosis mutualisme. Fang Yuan tersenyum memikirkan ide liarnya itu dan segera menuju kediaman Penatua Ling Tao. Di sebuah restoran dekat arena gladiator, Bai Yunfei melaporkan kejadian tewasnya Dong Tu dan Zhong Tian pada Xiao Wan, yang membuat murid-murid dari klan Xiao terkejut mendengarnya, kecuali Xiao Wan yang malah tersenyum tipis. Apakah mereka tewas di tangan Fang Yuan atau siluman laba-laba? Murid dari klan Xiao bertanya. Dugaanku awalnya mereka membunuh siluman laba-laba dan setelah itu mengepung Fang Yuan. Akan tetapi malah mereka yang tewas pada akhirnya. Jawab Bai Yunfei. Bagaimana dengan inti siluman rubah dan inti siluman laba-labanya? Apakah Fang Yuan merebutnya? Xiao Wan tidak berempati sedikit pun atas tewasnya Dong Tu dan Zhong Tian di tangan Fang Yuan. Mungkin saja, sahut Bai Yunfei dengan seulas senyum masam. Xiao Wan hanya mengangguk pelan saja, sehingga detak jantung Bai Yunfei berdegup tak karuan karena takut akan dimarahi olehnya. Xiao Xi yang bersandar di bahu Xiao Wan tampak kesal pada Bai Yunfei. Cih, melawan sampah saja kalian tak becus. Padahal kamu itu terkuat ketujuh di arena gladiator. Gerutunya. Bai Yunfei menggaruk kepalanya dan tersenyum masam. Saat itu kami sengaja membagi tim menjadi dua, untuk mengalihkan perhatian murid wanita yang mengajak Fang Yuan agar mau ikut denganku berburu siluman laba-laba tersebut. Bai Yunfei sengaja berkilah. Padahal sebenarnya ia ragu-ragu berurusan dengan Fang Yuan, yang menurutnya kemungkinan besar berasal dari keluarga terpandang juga, karena berani menantang klan Xiao dan beberapa klan besar lainnya. Sebagai murid yang tujuan hidupnya pada teknik berpedang, Bai Yunfei tentu tidak ingin terjebak dalam permainan yang sewaktu-waktu dapat menghilangkan nyawanya tersebut. Namun, di lain sisi ia juga harus mengikuti aturan lama dunia, di mana yang lemah harus tunduk pada kuat. Cih, bilang saja kamu takut. Aku tahu seperti apa kepribadianmu. Xiao Xi menyindirnya. Bai Yunfei memilih diam saja dan Xiao Wan segera mengangkat tangan agar Xiao Xi tidak memojokkan Bai Yunfei lagi. Lupakan tentang kejadian itu, sela Xiao Wan. Apakah kamu tertarik bertarung dengannya di arena gladiator? Bai Yunfei berpikir sejenak. Dia sebenarnya masih penasaran dengan kemampuan berpedang Fang Yuan, terutama kemunculan pedang raksasa yang menjulang tinggi hingga menembus awan yang ia gunakan saat bertarung melawan Dong Tu dan Zhong Tian. Xiao Wan tahu Bai Yunfei ingin bertarung melawan Fang Yuan, tetapi ia takut terbunuh seperti dua temannya. Tenang saja, Fang Yuan tidak akan berani membunuhmu di arena gladiator. Namun, bila kamu memiliki kesempatan membunuhnya di sana maka... Seulas senyum terpancar di sudut bibirnya, yang menandakan Bai Yunfei harus membunuh Fang Yuan. Bagaimana dengan... Bai Yunfei khawatir akan dihukum oleh penegak hukum bila membunuh Fang Yuan di arena gladiator. Tenang saja, klan Xiao akan membelamu. Mereka tidak akan berani melakukannya, karena ini instruksi langsung dari leluhur kami. Xiao Wan meyakinkan Bai Yunfei. Karena kamu telah setuju, maka aku akan mengatur jadwal pertandingan untuk kalian 2 hari lagi. Bai Yunfei menganggukkan kepala dan Xiao Wan langsung menuangkan teh ke gelas miliknya. Kemudian mereka langsung bersulang sebelum menenggak habis teh tersebut.
Oh, ya. Apakah kamu tahu Xiao Yue, istri Fang Yuan? Xiao Xi bertanya pada Bai Yunfei yang hendak pergi meninggalkan restoran tersebut. Bukankah dia menjadi murid matriark Liu Ruxu, sekte Lotus Surgawi? Satu sekte dengan Anda, Nona Xi, sahut Bai Yunfei. Ternyata ia selama ini berdampingan dengan kami. Xiao Xi terkejut mendengarnya. Apa jangan-jangan wanita yang mengaku sebagai Liu Yue itu? Dia berspekulasi, karena hanya ada satu murid wanita yang dilatih langsung oleh Liu Ruxu. Dia juga tak menyangka Xiao Yue sangat lihai menyembunyikan identitasnya. Karena beberapa hari yang lalu, Xiao Yue bahkan melakukan misi bersama dengan murid-murid dari klan Xiao. Hahaha. Menarik sekali. Suami istri ini benar-benar hebat. Aku tak sabar ingin melihat sejauh mana mereka terus bermain petak umpet dengan kita. Xiao Wan tertawa pelan. Kalau begitu aku akan kembali ke sekte pedang bintang, kata Bai Yunfei lagi. Karena semakin sedikit yang ia tahu tentang tujuan mereka, maka itu akan membuatnya semakin aman dan tidak terlibat lebih jauh ke dalam pertikaian antara murid-murid klan Xiao dengan Fang Yuan. Episode sebelumnya, Siluman Phoenix menghilang. Episode berikutnya, terbongkar. Terbongkar. Setelah punggung Bai Yunfei tidak terlihat lagi, Xiao Wan segera mengeluarkan kertas dan menulis pesan pada leluhur klan Xiao, bahwa sebenarnya Liu Ruxu melindungi Xiao Yue dan Fang Yuan. Kemudian pesan tersebut dibawa oleh siluman merpati ke klan Xiao di benua barat. Leluhur klan Xiao yang sedang bercengkerama dengan cucunya di pondok kecil di telaga dekat klan Xiao, langsung tersenyum saat membaca pesan dari Xiao Wan. Ternyata lacur itu yang selama ini mengacaukan rencanaku. Padahal aku telah berbaik hati mengajaknya bekerja sama. Gumam leluhur klan Xiao mengelus jenggot putihnya dan menengadah menatap langit. Lagi-lagi ada siluet kupu-kupu yang sedang mengawasi klan Xiao-nya dan ini sudah berulang kali terjadi sejak ia mengundang Liu Ruxu datang ke klan Xiao-nya. Jangan-jangan dialah yang membunuh saudara He setelah memahami teknik hukum ruangnya. Padahal aku sudah mengatakan padanya agar berhati-hati dengan lacur licik itu. Namun, ia malah berteman dekat dengannya dan mencurigaiku menginginkan teknik hukum ruang miliknya. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dari ketujuh tetua kerajaan suci Heidong yang datang ke dunia ini, hanya Liu Ruxu lah yang paling sulit diatur, karena ia bergerak atas kehendaknya saja. Makanya untuk mencegah Liu Ruxu merusak rencananya, dia sengaja mengajak Liu Ruxu agar mau bergabung dalam rencana klan Xiao untuk menghidupkan kembali kerajaan suci Heidong. Karena reinkarnasi Ratu Yue telah lahir kembali dan ia juga memiliki putra bungsu yang memiliki roh bela diri rubah api. Sejatinya pemilik pedang matahari dan pedang bulan digunakan oleh keturunan klan Xiao yang memiliki roh bela diri rubah putih dan rubah api. Apabila mereka menikah maka setelah itu akan lahir generasi terbaik klan Xiao dengan roh bela diri ganda, yang dapat menggunakan kedua pedang tersebut, dan menjadikannya sebagai ahli bela diri terkuat di dunia. Makanya ia bersikukuh untuk membawa Xiao Yue ke klan Xiao. Walaupun wanita itu telah menjadi istri orang lain yang kebetulan juga reinkarnasi kekasih masa lalu sang ratu. Leluhur klan Xiao langsung tersenyum masam saat memikirkan sebuah kebetulan yang mirip disengaja tersebut.
dan berpikir surga mungkin ingin menghukum klan Xiao-nya agar hancur kembali atau sengaja membiarkan klan Xiao-nya melakukan balas dendam pada sosok yang berasal dari domain dewa, yang membuat kerajaan suci Heidong hancur lebur tersebut. Leluhur klan Xiao menjentikkan jarinya, sehingga segel dengan pola heksagram muncul di langit mengurung siluet kupu-kupu yang memata-matai klan Xiao-nya. Saudari Liu, kenapa Anda sangat keras kepala? Leluhur klan Xiao berkata pada siluet kupu-kupu. Jika kamu tidak ingin menjadi musuhku maka bawalah reinkarnasi Ratu Yue dan aku akan membiarkanmu mengambil apa saja di hutan berkabut. Dan bila Anda tetap bersikeras, maka jangan salahkan seniormu bila merusak wajah cantikmu yang kau poles agar tetap awet muda tersebut. Tiba-tiba siluet kupu-kupu yang terperangkap di dalam segel hancur berkeping-keping. Kakek marah pada siapa? Kata gadis kecil berusia 10 tahun dengan linangan air mata, karena takut melihat ekspresi wajah kakeknya yang tampak sangat menakutkan sekali. Leluhur klan Xiao tersenyum cerah dan menunjukkan siluet naga terbang di atas telaga untuk menghibur cucunya itu. Kakek tadi mengusir hantu wanita tua yang menyamar menjadi gadis cantik. Namun, dia sebenarnya hantu menyeramkan karena sangat licik dan suka membunuh orang-orang. Sahut leluhur klan Xiao tersebut. Liu Ruxu mengerutkan keningnya mendengar ocehan leluhur klan Xiao dan tidak menyangka keberadaan Xiao Yue akan diketahui olehnya dengan cepat. Cih, ini gara-gara bocah itu, gerutunya sembari menghela nafas dalam-dalam. Andai saja dia tidak bertemu bocah itu, maka apa? Ya. Mungkin tua bangka itu akan menyelesaikan rencananya untuk membangun kembali kerajaan suci Heidong. Cih, kalau begitu bagus juga bocah nakal itu bersama Xiao Yue. Pikirnya lagi. Matriark Liu. Aku telah mendapatkan pencerahan. Tetapi mungkin aku masih butuh berkultivasi lebih lama untuk mengumpulkan Qi. Terutama saat penerobosan itu mungkin lebih baik dilakukan di benua utara yang kaya akan energi spiritual Yin. Kata Xiao Yue membuyarkan lamunan matriark Liu Ruxu. Itu semua tidak perlu. Karena kamu memiliki tempat yang jauh lebih baik daripada di sana. Sahut Liu Ruxu yang membuat Xiao Yue kebingungan. Tak perlu dipikirkan. Mari kita pergi ke tempat tersebut. Katanya lagi. Mungkin lebih baik kita mengajak Yuan Gege juga agar dia juga bisa mendapatkan pencerahan saat aku melakukan terobosan kultivasi ke ranah Chaos Ancient God. Sela Xiao Yue saat Liu Ruxu menggenggam tangannya, yang akan menggunakan teknik hukum ruang untuk berteleportasi. Liu Ruxu mengerutkan keningnya dan berkata, bocah bau itu akan mengganggu saja dan biarkan saja ia mengalihkan perhatian klan Xiao, agar mereka tidak memperhatikanmu. Xiao Yue langsung menggerutu di dalam hati mendengar jawaban Liu Ruxu. Dan mereka tiba-tiba telah muncul di suatu tempat yang cukup familiar karena Xiao Yue pernah memasuki tempat tersebut. Ini adalah hutan berkabut yang aku dan Yuan Gege masuki saat turnamen Naga Qingyun. Kami mendapatkan banyak herbal langka di sini, kata Xiao Yue dengan senyum cerah. Tentu saja kalian mendapatkannya. Karena tempat ini adalah milikmu dan hanya kamu yang bisa memasukinya. Sedangkan orang lain harus mendapatkan izin darimu lebih dulu. Sahut Liu Ruxu menempelkan telapak tangannya pada perisai yang melindungi hutan berkabut dan tiba-tiba ada dorongan energi spiritual yang sangat kuat dari perisai tersebut, membuatnya terpental 10 langkah. Matriark Liu. Seru Xiao Yue terkejut melihat kejadian tersebut,
Karena tak menyangka Rana Absolute God akan terpental oleh perisai yang melindungi hutan berkabut. Aku baik-baik saja, sahut Liu Ruxu tersenyum dan menengadah menatap langit. Sampai kapan kamu mengintip wanita tua ini? Atau kamu sedang mengincar muridku yang cantik ini? Xiao Yue tidak merasakan aura keberadaan seseorang di sekitar mereka dan ia pun ikut menengadah menatap langit. Kemudian cahaya hitam muncul dari langit dan mendarat 100 langkah dari mereka. Sosok laki-laki yang pernah Xiao Yue temui di hutan Baohu kembali muncul. Dia mengenakan penutup wajah, tetapi aura yang ia pancarkan tetap sama. Xiao Jian menyapa matriark Liu. Sapanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Aku tidak menyangka matriark Liu telah. Xiao Jian terkejut tiba-tiba ia berada di tempat yang seharusnya tidak ia datangi seorang diri. Tempat tersebut sangat mengerikan. Sambaran petir ada di mana-mana. Belum lagi jarak pandangnya sangat pendek karena dihalangi oleh kabut tebal. Sial. Apakah nenek tua itu ingin membunuhku? Gerutu Xiao Jian segera mengeluarkan jimat teleportasi satu-satunya miliknya, yang seharusnya ia gunakan saat terdesak oleh musuh yang kuat saja. Namun, sekarang terpaksa ia gunakan karena Liu Ruxu telah melemparnya ke lautan tak berujung dekat pusaran badai, yang siapapun terhisap oleh pusaran itu tidak akan pernah kembali lagi. Xiao Jian kembali muncul di dekat hutan berkabut, alam rahasia Heidong. Namun, matriark Liu Ruxu dan Xiao Yue tidak terlihat lagi, sehingga Xiao Jian sangat kesal. Nenek tua sialan. Aku akan membunuhmu saat kau keluar nanti. Teriaknya. Sial. Aku harus mengadukan nenek tua itu pada leluhur. Gerutunya lagi. Sembari mengirim pesan ke klan Xiao. Benua Barat. Episode sebelumnya. Orang Suci. Episode berikutnya. Celah menuju ranah Chaos Ancient God. Celah menuju ranah Chaos Ancient God. Bai Yunfei memasuki halaman kediaman Penatua Ling Tao dan melihat Fang Yuan sedang larut dalam meditasinya di bawah pohon persik, sehingga ia memutuskan berlatih teknik pedang di sudut lain agar tidak berdekatan dengan Fang Yuan. Dia kesulitan berkonsentrasi dalam latihan tersebut, karena dalam benaknya terngiang-ngiang pedang raksasa yang muncul saat pertarungan Fang Yuan dengan Dong Tu. Dia sangat yakin pedang tersebut sangat mirip dengan pedang yang ada di Gunung Pedang. Kemudian ia berhenti berlatih dan ini menjadi latihan paling singkat yang pernah ia lakukan dan ia segera menuju asramanya sembari menghela nafas panjang. Li Jiayue yang memperhatikan perubahan sikap Bai Yunfei menjadi curiga kalau sebenarnya ada yang aneh dalam kematian Dong Tu dan Zhong Tian. Mungkin Bai Yunfei mengetahui penyebabnya sehingga ia tampak memusuhi Fang Yuan. Namun, kenapa ia tidak mengadu pada aula penegak hukum agar dilakukan penyelidikan atas kasus kematian mereka? Dia justru malah mengatakan kalau keduanya tewas dibunuh siluman. Halaman ini menjadi sunyi karena mereka malah menjadi pria yang sok misterius. Kayak CEO Paviliun Mutiara saja. Gerutunya sembari menggigit rumput. Fang Yuan memiliki banyak pil immortal, sehingga ia tidak perlu berhemat menggunakan pil tersebut. Lagi pula bila pil tersebut habis maka tinggal buat lagi. Karena ia adalah seorang alkemis walaupun hanya membuat pil untuk dirinya sendiri saja. Kenapa saat aku mencoba mengintip celah menuju ranah Chaos Ancient God yang muncul adalah gambaran kehancuran dunia? Fang Yuan kebingungan. Apakah ini ada hubungannya dengan jurus pedang meteor?
Pikirnya lagi. Diaken Lijian mengatakan pencerahan yang dialami oleh setiap kultivator itu berbeda-beda. Ada yang tiba-tiba mengalami pencerahan saat ia mengalami kondisi kritis. Ada yang tiba-tiba muncul begitu saja dan yang butuh tekad tinggi. Contoh yang paling konyol adalah Leng Luo mengalami pencerahan setelah mendengar bualan Fang Yuan tentang pentingnya berkultivasi dan berbuat baik, walaupun ia sendiri jauh dari kata baik. Namun, hanya dengan bualan itu sudah cukup untuk membuka celah menuju ranah Sein. Fang Yuan kemudian berpikir-pikir, mungkinkah bila ia mendapat nasihat dari Penatua Ling Tao maka ia akan mendapatkan pencerahan dan menerobos ke tahap berikutnya. Fang Yuan mengurungkan niat itu, karena selama ini ia selalu menerobos setelah menyerap banyak energi spiritual, sehingga ia memutuskan akan menyerap pil immortal sebanyak-banyaknya. Sebenarnya ada satu cara lagi yang terbukti cukup ampuh, yaitu menyerap energi spiritual di sekitarnya. Namun, ia tidak menemukan tempat yang kaya akan energi spiritual di kota Changlan ini. Sementara memasuki hutan belantara benua tengah sangat beresiko bila tidak ditemani oleh Diaken dengan basis kultivasi tinggi. Satu persatu murid-murid Penatua Ling Tao mulai pergi ke asrama masing-masing dan meninggalkan Fang Yuan yang masih larut dalam kultivasinya. Dia tak menyadari telah memberikan nutrisi besar untuk para nyamuk. Kemudian tiba-tiba Fang Yuan menemukan celah menuju ranah Chaos Ancient God dan ia ingin segera menerobos. Namun, ia menyadari itu akan mengundang malapetaka pada kota Changlan, karena akan membuat para siluman hilang kendali. Fang Yuan memutuskan akan meminta saran pada Penatua Ling Tao, di mana tempat yang bagus untuk melakukan terobosan kultivasi dan ia juga masih memiliki inti siluman laba-laba ranah Absolute God yang menjebaknya ke dalam domain ilusi, tetapi malah menjadi senjata makan tuan bagi siluman laba-laba tersebut. Fang Yuan membuka matanya setelah 2 hari berkultivasi dan Li Jiayue tampak gelisah serta mondar-mandir di hadapannya. "Senior Li, kenapa kamu mondar-mandir di depanku? Apakah senior sudah rindu berat karena ditinggal berkultivasi selama 2 hari oleh junior tampan ini?" Canda Fang Yuan dengan senyum cerah. Namun, ekspresi wajah Li Jiayue tetap gelisah dan segera menarik kerah baju Fang Yuan. "Apa yang terjadi antara dirimu dan senior Bai?" Fang Yuan mengerutkan keningnya. Kenapa tiba-tiba Li Jiayue berkata begitu? Apakah Bai Yunfei telah dibunuh karena tidak bisa menaklukkan dirinya? Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam dan menundukkan wajahnya sembari berpura-pura sedih. "Aku turut berduka cita. Padahal ia adalah murid terkuat Sekte Pedang Bintang kita. Sangat disayangkan. Orang baik memang sering berumur pendek." Li Jiayue terkejut mendengarnya. Alis matanya langsung mengkerut dan menjewer telinga Fang Yuan, yang langsung meringis kesakitan. "Siapa juga yang mati?" gerutu Li Jiayue. "Aku hanya ingin mengetahui permasalahan apa yang terjadi di antara kalian. Kenapa tiba-tiba senior Bai menantangmu di arena gladiator?" keluhnya. Fang Yuan tersenyum masam. Ternyata Bai Yunfei tidak mati dan hanya menantangnya di arena gladiator. "Wajar dia ingin menantangku. Karena teknik berpedangku satu-satunya yang bisa menyaingi pedang iblisnya," sahut Fang Yuan bangga. "Lebih baik kamu tolak saja tantangannya. Karena peringkat lebih rendah boleh menolak ajakan duel peringkat yang lebih tinggi." Seru Li Jiayue khawatir Fang Yuan belum sanggup melawan Bai Yunfei walaupun ia telah mencapai peringkat 200 di arena gladiator. Fang Yuan menggelengkan kepala.
menolak saran dari Li Jiayue. Aku akan mengambil kesempatan ini agar bisa menendang bokong Xiao Wan. Karena dengan mengalahkan senior Bai, maka aku akan menjadi 10 besar terkuat dan layak menantang peringkat pertama. Hahaha. Li Jiayue mengerutkan keningnya. Karena Fang Yuan lagi-lagi membual akan menendang bokong murid peringkat pertama di arena gladiator tersebut. Apalagi Xiao Wan terkenal dengan reputasinya yang tidak pernah kalah maupun seri di arena gladiator. Dia bahkan langsung menantang peringkat pertama saat pertama kali bertanding di arena gladiator dan beberapa kali menerima tantangan dari peringkat 10 besar sesudahnya. Hasilnya tentu semua murid yang menantangnya dikalahkan dengan kondisi babak belur. Kehebatan Xiao Wan di arena gladiator telah bertahan selama 5 tahun ini. Terhitung sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di kota Changlan. Hahaha, tenang saja senior Li. Aku cuma bercanda. Lagi pula kalah dan menang itu biasa. Kapan lagi aku bisa bertukar gerakan dengan senior yang lebih kuat? Kalau aku hanya melawan peringkat rendah saja, maka teknik berpedangku tidak akan berkembang. Fang Yuan tertawa agar Li Jiayue tidak mengkhawatirkannya. Li Jiayue menghela nafas lega karena Fang Yuan dan Bai Yunfei ternyata tidak bermusuhan. Baiklah. Jangan terlalu memaksakan diri di arena gladiator. Kamu sudah tahu bahwa senior Bai itu murid terkuat di sekte kita dan peringkat 7 di arena gladiator. Iya. Senior Li duduk manis saja di bangku penonton dan senior Li, nanti jangan menangis saat aku menendang bokong kekasihmu. Hahaha. Canda Fang Yuan langsung berlari ke arah arai teleportasi menuju arena gladiator. Junior Fang, teriak Li Jiayue. Merasa malu karena murid-murid lain langsung tersenyum mendengar ucapan Fang Yuan yang membongkar rahasia kalau Li Jiayue sebenarnya diam-diam menyukai Bai Yunfei. Episode sebelumnya terbongkar. Episode berikutnya, tantangan dari Bai